Ya, jadi pertanyaan yang pertama izinkan saya menjawab Ketua. Ya, sekali lagi selamat sore teman-teman ya, masih semangat ya? Oke, ya jadi kalau misalnya area kita habis kontrak, hubungan kerja kita di area kan antara kita dengan user atau dengan customer ya. Ketika itu habis pasti kita akan dikirim ke BO atau SC, kantor cabang. Nah, nanti di sini kan ada kesempatan atau kemungkinan dari perusahaan untuk utilize kita. Utilize itu berarti diberdayakan. Ini pertanyaan saya mungkin akan menjawab pertanyaan yang lainnya juga ya, tolong dicermati ya, karena ini ada relevansinya, ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain juga. Nah, setelah seperti itu nanti gimana? Kalau misalnya ke BO, terus teman-teman ternyata diselesaikan hubungan bekerjanya, bukan malah diutilize atau diberikan area, saya harap untuk menolak. Ya, saya harap untuk yang menolak, lakukan penolakan. Penolakan itu bisa kita tolak kalau itu menuju kepada arah pemutusan hubungan kerja. Ya, karena kita di situ kan area putus bukan karena pekerja. Karena area putus itu ada beberapa faktor. Yang pertama bad quality, bad relationship, dan yang terakhir ada lack of capacity. Ya, kalau karena bad relationship itu masih is okay. Ya, tapi kalau bad quality biasanya di SS itu ada pertimbangan-pertimbangan di perusahaan kita. Kemungkinan kalau dulu yang waktu saya jadi pengawas di area zona Banten, itu pengawas-pengawas yang seperti itu biasanya diasingkan, ya, atau disusupkan ke area-area yang kecil sampai akhirnya dia menyerah dan mengundurkan diri. Itu budaya-budaya lalu, ya. Hari ini kita nggak boleh seperti itu. Jadi orang yang dihadapkan sana, pastikan teman-teman nggak tidak tanda tangan apapun juga. Ya, tetap diutilize. Kalau perusahaan mau diutilize yang jaraknya dekat dengan tempat tinggal teman-teman. Ya, bagaimana kalau kita dipentalin keluar? Ya, kalau jaraknya itu di atas 100 kilo, berarti teman-teman berhak atas allowance location atau mendapatkan relokasi dari perusahaan. Ya, berhak, itu tercantum di polis ISS, ya, di polis perusahaan kita. Nah, untuk jarak-jarak yang seperti itu, teman-teman bisa menghubungi kami nanti. Pak, saya dimutasi dari Lampung ke Palembang, ya, jaraknya kan lebih dari 100 kilo. Nanti kita bakalan minta berikan pekerja mes, berikan pekerja transport tambahan, berikan pekerja insentif berupa allowance location. Itu kan buat pengawas doang, oh no, ya, itu berlaku untuk menyeluruh. Oke. Paling lama 2 tahun relokasi. Ya, setelah 2 tahun itu kita bisa meminta lagi kayak teman-teman kita yang lain. Bahkan untuk level supervisor, kawan-kawan kita kemarin ada berapa yang kirim keluar, mereka hari ini sudah berubah status. Ya, berubah status, sudah jadi operation head, ya, sudah jadi set head. Pengurus-pengurus kita loh, ya, di Korwil. Bener kan Ketua? Bahkan untuk perubahan status salary-nya kemarin kita bantu show up, ya, grading. Ke teman-teman saya rasa udah kenal siapa-siapa aja namanya, ya, teman-teman kita yang udah berubah status hari ini. Nah, itu tadi berkaitan dengan relokasi. Jadi teman-teman pada saat ke BO itu tidak boleh pengusaha langsung menyuruh mengundurkan diri. Nah, kita yang disuruh mengundurkan diri itu bisa menolak, nggak bisa. Dan kenapa itu dikasih 1 bulan gaji? Karena yang ada di benak oknum atau pengusaha, masa kerja kawan-kawan itu terhitung sejak 0. Emang kita SPBU mulai dari 0, ya? Enggak kan? Ya, namanya masa kerja itu terhitung sejak ada hubungan kerja. Oke, kita bisa kembali ngelihat di PP nomor 36 tahun 2021, ya, berkaitan dengan pengupahan. Jadi teman-teman semua berhak yang namanya untuk menerima penghasilan yang layak, ya, dan berkeadilan sesuai dengan teman-teman yang lain. Selama teman-teman belum mendapatkan area, teman-teman lakukan aja yang namanya mekanisme seperti tetap absen misalnya. Nggak salah kok, itu bukan manipulasi data, ya. Yang namanya manipulasi data itu kalau kita dikasih tugas, kita nggak berangkat, kita mangkir, itu namanya manipulasi, ya. Tapi kalau bukan karena maunya kita sendiri, itu bukan manipulasi namanya. Udah banyak kok yang kita kawal kemarin, bukan cuma 1, 2, 3 orang, udah ratusan di Jakarta, ratusan. Teman-teman tolong catat, ratusan. Dan alhamdulillah sampai hari ini mereka masih menerima gaji, dan beberapa itu diutilize karena perusahaan nggak mau ada cost di situ. Ketika teman-teman menjadi cost, at least teman-teman bakalan diberdayain sama pengusaha. Dan teman-teman ketika pengusaha menempatkan kawan-kawan, jangan lantas menolak, ya, minta yang menjadi hak teman-teman. Oke, saya siap ditempatkan di sini, apa yang bakalan saya dapatkan? Oke, untuk jarak 2 jam tempuh saja, frontliner atau placemaker boleh menolak, ya, karena itu berhubungan dengan safety. Pas saya ditempatin tapi jaraknya 2 jam dari sini, boleh nggak saya nolak? Sah. Ya, hubungan kerja itu tidak akan terjadi kalau pekerja yang nggak sepakat. Wah, karena kamu menolak, kamu PHK. Ya, nggak bisa begitu, saya nggak mau tanda tangan, ya. Pada saat saya tanda tangan, baca Undang-Undang 13 yang lama. Kalau Bapak nggak percaya, pada saat menempatkan tenaga kerja, ya, harus ada asas apa di situ? Asas keadilan, keterbukaan, ya, di pasal 35. Baca,
Saya menolak ada dasarnya, bukan karena saya mangkir, bukan karena saya ngelawan pengusaha, tidak, ya. Jadi hari ini kalau kita dihadapkan seperti itu, sah, ya, untuk menolak jika tidak relevan. Jelas kawan-kawan? Bagaimana kalau saya diutilize? Kan saya supervisor, ya. Saya diutilize jadi placemaker atau floor planner. Kita bisa menolaknya nggak bisa, karena hubungan bekerja kita kan supervisor. Hubungan bekerja kita reception. Kalau reception nanti ditaruhnya di katakanlah driver, itu kan nggak lucu. Nanti kalau ibu kenapa-napa siapa yang mau tanggung jawab? Kecuali kalau pengusaha mau tanggung jawab, ibu berangkat. Oke, saya berangkat, nggak apa-apa jadi driver. Bapak mau nggak buat pernyataan? Kalau terjadi apa-apa sama saya, Bapak tanggung jawab. Selama itu tidak ada kesepakatan, ya udah ibu lakukan mekanisme. Tetap di rumah aja dulu, ya, lakukan absensi. Kalau absensi saya nanti di ABS gimana? Ya hubungi ke kami, ya. Nanti kami yang bakalan eskalasi hal ini. Udah banyak kawan-kawan kita kemarin yang kita support, ya bukan kita sombong. Ya tapi memang benar, karena tidak bisa semena-mena yang namanya oknum-oknum pengusaha itu melakukan kalian seperti itu. Harus dilihat dari kontribusi kita sama perusahaan. Udah cukup lama kita mengabdi. Udah banyak hal-hal positif yang kita berikan sama perusahaan. Kenapa di saat-saat terakhir kita tidak diberikan kesempatan? Ya, kenapa kita saat-saat terakhir tidak ada yang namanya rasa kemanusiaan? Hal-hal yang seperti itu harus jadi pertimbangan mereka. Sekali lagi saya sampaikan di sini, YSS sudah baik. YSS Indonesia perusahaan ini baik. YSS itu 100% compliance. Ya kita patuh sama compliance yang ada di Republik Indonesia. Yang jadi permasalahannya hanya ada segelintir orang yang memang hari ini merasa terganggu akan hadirnya serikat. Kenapa juga berserikat harus ada intimidasi, harus ada persekusi di area. Itu mereka nggak paham tentang undang-undang. Kalau saja kita bisa membuktikan bahwa ada memang benar di situ intimidasi atau dugaan intimidasi berupa chat atau mungkin rekaman atau mungkin saksi minimal 3 orang, ya itu pengawasnya bisa bermasalah. Sesuai dengan undang-undang itu ada pidananya. Denda minimal 100 juta, maksimal 500 juta, atau penjara. Penjara dendanya bagi orang yang melarang berserikat, oknum yang melarang berserikat, ya. Siapapun dilarang menghalang-halangi pekerja untuk membentuk menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus serikat pekerja atau serikat buruh. Baca itu undang-undang di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian dari saya. Maghrib kita tunda dulu. Setelah ini kita lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Pekerjakan anggota Nikuba. Ya, kalau misalnya itu terbukti ada ancaman, ya terbukti ada ancaman atau minimal ada saksi lah 3 orang, tolong deeskalasi ke kami. Nanti kita akan proses sesuai dengan hukum yang ada. Yang namanya orang-orang seperti itu sudah banyak terjadi dan tidak ada efek jera yang diberikan kepada mereka karena memang tidak ada yang mengadu. Karena adanya hierarki dari bawah ke atas, rasa nggak enak dan lain-lain. Kenapa harus takut ya? Anggota serikat itu nggak boleh takut. Tugas kita selain menciptakan kualitas terbaik di area dan menjaga agar tatanan ketenagakerjaan ini berjalan dengan baik, salah satunya itu melaporkan oknum-oknum yang sewenang-wenang. Jadi nanti tolong disampaikan ke kami oknumnya, areanya, dan saksi. Kita butuh hanya 3 orang. Dan kalau sampai ada intimidasi atas itu, laporkan lagi ke kami. Kalau teman-teman tidak mau bersuara, dari mana kami tahu? Ya orang-orang seperti itu harus diberikan sedikit sentilan. Ya walaupun nanti hukumannya akan seperti apa, kita tidak bisa menjamin ya. Yang pasti akan ada hukuman yang sangat berat untuk mereka oknum. Ya apalagi sampai memaksa teman-teman untuk pindah ke organisasi lain tanpa dasar yang jelas. Ya itu juga nanti bakalan jadi bumerang untuk mereka. Harusnya sebagai seorang atasan itu berhati-hati dalam menyampaikan, dalam membimbing dan mengarahkan bawahannya. Seperti itu Bang Saiful. Saya rasa sudah cukup ya. Oke, ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Kita nggak ada sepakat nih dengan manajemen. Nanti ada yang namanya itu PB, ya. Risalah bukan PB, risalah. Risalah itu menolak di PHK, ya, menolak di PHK. Atau perusahaan pengen PHK kita 1 kali ketentuan atau 0,5, menolak aja, menolak untuk di PHK. Kalau sudah menolak PHK itu pegang risalahnya itu, kopiannya minta. Kalau memang dia nggak fotokopi, kamu foto, baru laporkan ke kami. Ya, kalau
teman-teman nggak melaporkan ke kami, ya. Nah setelah itu kami akan melakukan action ke perusahaan. Nah selama proses teman-teman itu menolak, apa disampaikan sekjen itu, teman-teman tetap mendapat gaji. Kerja nggak? Enggak. Bisa diberikan PHK satu kali ketentuan di bulan Oktober 2021. Menolak, ya. Akhirnya laporan ke serikat karena memang dia anggota serikat. Kita bantu, ya. Itu ada 5 anggota. Nah semua menolak satu kali ketentuan. Di PKB kita 2 kali ketentuan PHK, ya. Nah itu terus tiba-tiba menolak. Kita surati perusahaan untuk melakukan pembelaan kepada anggota kita. Akhirnya mereka dirumahkan, ya, diberi surat dirumahkan tanpa bekerja. 5 bulan proses, ya, dia tetap menerima. Jadi itu aturan yang harus jadi kiblat harusnya di mana? Undang-Undang 11K atau PKBK? Secara strike kita bilang kemarin PKB belum ada kesepakatan terkait tentang pensiun. Yang otomatis demi hukum itu artinya balik ke PKB yang lama. Di PKB yang lama kita mengatur 2 kali untuk ketentuan pensiun, ya, 2 kali untuk mengenai pensiun. Jadi dalam hal ini pekerja sebenarnya bisa menolak, nggak bisa. Pada saat dia diberlakukan 1,75, terus dia tolak bisa. Yang jadi masalahnya pekerja sudah menerima. Jadi kita harusnya gimana? Ya nggak masalah juga kalau pekerja mau menerima dalam hal ini. Tapi yang kita perlu kawal adalah hak-haknya, sisanya, termasuk sisa hak cuti itu yang bakal kita minta nanti. Kalau kita ngeliat ketentuan undang-undang, pasti perusahaan bakal berkiblat ke Undang-Undang 11 tahun 2020, Bang Dondon hari ini. Walaupun PKB kita kemarin belum ada kesepakatan, sama kayak kemarin yang di PHK, tapi ketentuannya 1 kali, menolak mereka. Dan pada saat itu mereka menolak, itu berselisih. Sampai hari ini itu ya. Contoh manajer Pak Tumiran dan yang lain-lain lah kemarin. Itu kasusnya sudah dari tahun 2021. Ya diselesaikan. Karena PKB kita belum deadlock, dia di PHK kemarin, terus berselisih. Jadi selama 11 bulan itu dia tetap terima gaji tuh. Ya, tetap terima gaji selama 11 bulan. Di perusahaan yang kemarin berselisih sampai nanti finalisasi di bulan berapa? Ya, udah dikali 10. Udah banyak kan berarti kan? Pekerja kita bisa menolak. Jadi pada saat bersolak itu berselisih terus. Ya, pada saat perselisihan itu perusahaan wajib membayarkan upah pekerja. Ingat ya, pada saat berselisih perusahaan wajib membayarkan upah pekerja. Jadi dibayarkan terus upahnya sampai selesai masa hubungan bekerjanya. Nah, ada juga seorang service supervisor kemarin mau diselesaikan. Jadi pekerja itu menolak ketika di PHK. Ya, ketika di PHK dengan ketentuan itu mereka menolak karena PKB kita masih mengatur di 2 kali. Ya, jadi demi hukum kita bisa berselisih sampai titik darah penghabisan. Jadi bedanya kalau untuk PHK itu wewenang mutlak dari pengusaha dan pekerja itu bisa menerima atau bisa menolak. Sedangkan pensiun itu sudah masuk masa ketentuan. Yang dimana biasanya sebelum memasuki masa usia pensiun, perusahaan bakalan melakukan efisiensi atau penyelesaian ya terkait hubungan bekerjanya dengan pengusaha. Karena hari ini kiblatnya adalah Undang-Undang 11, masih pengusaha pakai itu. Nanti Ibu setelah dapat surat perklaring, surat perklaring, surat tanda surat apa lagi habis surat perklaring kemarin ya? Surat exit clearance, ya. Surat exit clearance nanti dibawa ke Disnaker setempat. Nanti dari Disnaker itu Ibu tolong dicatatkan minta formulir untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, JKP. Nah, nanti dari situ bakalan diarahin sama Disnaker nanti untuk JKP-nya itu diberikan selama 6 bulan. Yaitu prosesnya nanti 1 bulan setelah Ibu diselesaikan. Jadi walaupun Ibu sudah selesai, Ibu tetap dapat nanti dari pemerintah. Dalam hal ini jaminan kehilangan pekerjaan. Itu untuk yang hari ini ya. 6 bulan. Ada formulir namanya form 25 apa itu nomor kodenya. Nanti ya ke Disnaker, kita minta ke Disnaker, nanti dicatat. Bisa nggak melalui serikat? Bisa kolektif, tapi lebih baik teman-teman sendiri. Ya, teman-teman sendiri dan bisa didampingin sama pengurus juga. Biasanya kalau Disnaker dengan pengurus serikat kan dekat, ya. Bisa didampingin sama pengurus, nanti minta formnya diisi. Nanti itu setiap 6 sampai 6 bulan Ibu udah bakal dapat dari pemerintah. Itu untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, untuk selanjutnya tadi udah jelas sampai sini ya, masalah PHK ya dan masalah PHK dan masalah pensiun ya. Jadi kalau untuk PHK itu diatur di 155 Undang-Undang 11 tahun 2020, Undang-Undang 13. Jadi perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan bekerja kepada karyawan. Ya.
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan. Dan pengusaha juga dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja di karyawan jika karyawan itu satu ya dalam sakit berkepanjangan, dalam masa cuti, setelah melahirkan ya atau melahirkan, atau pekerja itu dalam kondisi sedang panggilan dinas untuk membela tanah air ya atau negara, lalu pekerja itu menjalankan ibadah keagamaan, itu tidak boleh diputus hubungan bekerja. Atau seorang pekerja itu mau melaksanakan pekerjaan tapi pengusaha tidak memberikan pekerjaan tadi ya, jadi tidak boleh pengusaha dalam hal ini melakukan hubungan kerja. Di bawahnya itu ditulis lagi, dijelaskan, maka hal yang sedemikian itu demi hukum adalah batal dan pekerja harus dipekerjakan kembali. Itu undang-undang yang bicara ya. Jadi kalau undang-undang udah bicara ya perusahaan harus ngikutin ketentuan dari undang-undang. Kalau dia nggak ngikutin berarti ada pelanggaran di situ atas hak pekerja.